Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Hotners. Selamat hari Jumat ya. Di hari Jumat berkah ini di cuaca yang cukup cerah, karena dengan sinar matahari yang mengawali pagi hari kita ini asik banget nih kalau kita awali dengan hal-hal positif, dengan segala aktivitas yang bisa membuat kita jadi lebih bahagia untuk menjalani hari Jumat ini. Sobat Nars, di edisi siar Jumat tanggal 10 Juni 2022. Saat ini, pagi ini Mila kedatangan tamu spesial, karena pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapenda Provinsi Banten, dan kita akan berbicara seputar dengan pajak ya. Nggak jauh-jauh nih, kalau Bapenda Provinsi Banten pasti ngomongnya soal pajak nih Hotners. Nah, saat ini di studio Hot Radio sudah kedatangan dari Ibu Rini selaku pelaksana Bapenda Provinsi Banten, dan ada juga Bapak Oki selaku pelaksana dari Bapenda Provinsi Banten. Kita sapa langsung yuk. Halo Ibu Rini. Halo, selamat pagi Mas. Oke deh. Pagi Ibu, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana tadi, udah minum teh, minum kopi? Sudah sarapan lengkap. Sudah sarapan lengkap ya. Jadi pagi ini udah semangat dong ya. Insyaallah. Lanjut lagi ada Bapak Oki. Halo Pak Oki. Halo, selamat pagi Otar. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Hari Jumat semangat terus ya. Semangat terus, Jumat berkah ya. Jumat berkah. Bu, apa sih sebenarnya pajak itu, dan apa sih sebenarnya pajak daerah? Apa beda keduanya nih Bu? Silahkan mungkin bisa disampaikan untuk informasi seputar pajak daerah ini. Baik Mbak Mila dan Hotners semua. Sudah dijelaskan tadi ya. Tahun 2009 tentang pajak daerah dan kontribusi daerah itu adalah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, pajak daerah itu disebut juga dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang atau pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Jadi pajaknya harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa orang nggak akan bayar ya. Oke. Ya, dan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi pajak yang dibayarkan oleh terutang atau pribadi itu akan kembali lagi kepada rakyat. Oke, jadi memang atas dasar inilah ya Bu yang mengikat dan wajib dibayarkan, sehingga nantinya kembali lagi kepada masyarakat, betul ya Bu ya? Dan kembali kepada masyarakat juga untuk pembangunan di Provinsi Banten Bu. Oke, jadi kalau bukan kita siapa lagi nih yang membangun Banten ya Bu ya? Tentunya dengan membayar pajak kita punya andil untuk membangun Banten yang lebih baik ya Bu ya? Andil membantu membangun Banten. Oke. Nah, terus tentunya ada berbagai jenis pajak nih Bu yang mungkin belum tahu nih Hotners, apalagi untuk pajak-pajak yang banyak jenisnya ini yang dikelola oleh Bapenda Provinsi Banten. Ini kira-kira ada jenis apa aja sih Bu yang dikelola oleh Bapenda Provinsi Banten ini? Ada 5 jenis pajak yang dikelola oleh Provinsi Banten. Yaitu yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor atau PKB. Yang kedua adalah pajak bea balik kendaraan bermotor atau BNKB. Yang ketiga adalah pajak air permukaan. Yang keempat adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Dan yang kelima adalah pajak rokok. Dan ada juga nanti di tahun 2023 ada pajak yang akan kita tarik kembali, yaitu pajak alat berat dan pajak opsi pajak MBLD. Nanti mungkin yang akan dibahas sekarang adalah hanya 5 mata pajak daerah ini. Oke. Wow, jadi cukup banyak ya Bu jenis pajak yang memang ini wajib dibayarkan dan menjadi anggaran pendapatan dari masyarakat untuk daerah, betul ya Bu ya? Nah, tentunya untuk jenis-jenis pajak sendiri nih, untuk pajak kendaraan bermotor yang mungkin memang sudah banyak orang yang tahu nih Bu ya. Jadi setiap tahunnya wajib dibayarkan kendaraan tersebut. Ini mungkin bisa dijelaskan untuk dari Bapak Oki mungkin yang ingin menjelaskan terkait dengan beberapa jenis pajak nih yang bisa diberitahukan oleh Hotners. Jadi untuk pajak-pajak tersebut bagaimana sih regulasi ataupun cara untuk membayar pajak-pajak tersebut gitu?
Baik, terima kasih. Selamat pagi, Mas. Yang pertama mungkin kita pajak kendaraan bermotor dulu ya. Itu untuk cara pembayarannya seperti tadi Mbak Mila sebutkan, itu mudah sekali ya, Mbak ya, untuk membayar pajak kendaraan bermotor itu kita bisa datang ke Samsat terdekat gitu ya. Itu cukup kita membawa STNK asli, KTP asli gitu, untuk yang tahunan gitu. Tapi untuk yang bayar pajak 5 tahunan itu bisa datang ke Samsat Induk. Itu ada prosesnya, harus ada cek fisik gitu. Nah, itu disertakan membawa BPKB asli, STNK asli, dan KTP asli. Itu cukup mudah sih sebetulnya, Mbak Mila. Sangat memudahkan tentunya ya untuk masyarakat Provinsi Banten khususnya yang ingin membayarkan pajak, betul ya Pak? Iya, betul sekali, Mbak. Dan untuk tempat-tempatnya sendiri nih Pak, ini di mana sih kira-kira kita bisa bayar pajak? Nah, tempat-tempatnya sendiri kita ada 12 Samsat Induk, Mbak, itu di Provinsi Banten. Dan juga ada gerai, ada 46 gerai, itu 46 gerai di Provinsi Banten, dan juga ada Samsat keliling, Mbak. Gitu, itu lebih mudah, kita lebih mendekatkan kepada pelayanan kepada masyarakat, gitu. Begitu, Mbak. Baik, jadi dengan sebegitu mudahnya nih Hotmarsnya sudah diberikan kemudahan, diberikan fasilitas oleh Bapenda Provinsi Banten untuk kita bisa membayarkan pajak tepat waktu. Karena katanya ya, orang bijak harus bayar pajak. Jadi untuk Hotmars yang belum bayar pajak nih, apalagi untuk kendaraannya yang udah jatuh tempo, ya udah dicek ya, buruan dicek untuk kita bisa tahu nih kira-kira udah jatuh tempo belum sih bayar pajaknya. Jadi untuk Hotmars yang masih santai di rumah, yang masih bekerja mungkin, yang lagi nunggu jam istirahat, nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan seputar pajak ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio. Balik lagi kita ke sesi berikutnya, di mana tadi ada beberapa jenis pajak. Nah, salah satunya adalah pajak air permukaan atau PAP. Mungkin bisa dijelaskan apa sih Pak PAP itu, atau mungkin Bu Rini silakan. Baik Hotmars, kalau tadi kita sudah mengetahui sudah mengenai 3 mata pajak, yaitu PKB, BBNKB dan BBBKB. Selanjutnya adalah ada pajak air permukaan. Pajak air permukaan, di sini adalah objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan, kecuali pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga. Itu tidak dikenakan tarif pajak. Kalau kebutuhan dasar rumah tangga kayak kita pasang apa tuh, pasang sumber bor di rumah, itu enggak dikenakan pajak. Pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan, serta pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Perlu untuk diketahui Mbak Mila dan Hotmars bahwa banyak sekali wajib pajak air permukaan yang tersebar di kabupaten kota seluruh wilayah Provinsi Banten. Itu kurang lebih ada 158 wajib pajak Mbak Mila yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Banten, dan itu setiap bulannya mereka rutin membayar pajak. Jadi kalau untuk ibu-ibu yang cuma pakai buat cuci piring, cuci baju itu aman ya Bu ya? Aman. Jadi jangan takut untuk bayar pajak ketika kecuali mungkin ada ibu-ibu yang punya usaha penyediaan jasa air minum. Nah, itu dikenakan. Oke deh. Jadi untuk ibu-ibu nih Hotmars ya yang cuman pakai airnya untuk cuci baju, untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, ini masih aman ya. Oke deh, untuk itu pajak air permukaan ya. Jadi untuk orang atau organisasi yang memang mengambil air dari untuk usaha ya Bu ya. Oke deh, lanjut lagi untuk selanjutnya ada pajak rokok nih. Nah ini mungkin banyak yang belum tahu ternyata rokok ada pajaknya ya. Pak Oki mungkin bisa dijelaskan apa sih pajak rokok ini? Iya, baik sahabat Hotmars. Yang terakhir adalah pajak rokok ya. Jadi, pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Gitu. Nah, ada subjek pajak rokok adalah konsumen rokok itu sendiri. Wajib pajak rokok
adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Nah, pajak rokok ini dasar pengenaan pajaknya adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah gitu loh, Mbak. Jadi ini pemerintah pusat yang mengelolanya gitu. Jadi bukan berarti pajak rokok ini masyarakat Banten banyak-banyak merokok gitu. Enggak gitu, Mbak. Jadi ini berdasarkan dari jumlah penduduknya, Mbak. Gitu. Jadi ini memang pajak rokok ini dari pemerintah pusat diberikan kepada daerah gitu. Jadi dasarnya hanya berdasarkan jumlah penduduk Mbak, untuk bagi hasilnya gitu Mbak. Jadi bukan berarti orang yang merokok yang membayar pajaknya langsung gitu ya, Mbak ya? Tidak. Dan yang merokok pun kita anjurkan untuk yang ada cukainya, Mbak. Gitu. Jadi jangan yang asal. Kalau jangan yang asal. Kalau yang nggak ada cukainya itu berarti ilegal, Mbak ya. Jadi merusak kesehatan juga tuh. Daripada merusak kesehatan tapi tidak bayar pajak, ya lebih baik ya nggak apa nih merokok tapi bayar pajak juga. Bayar pajak yang ada cukainya gitu, Mbak. Oke deh. Jadi memang sebegitu wajibnya nih Hotners ya untuk kita membayar pajak untuk tentunya nantinya kembali ke diri kita sendiri, kembali ke daerah kita untuk setiap pembangunan-pembangunan yang dibutuhkan oleh Provinsi Banten khususnya nih Hotners. Dan mulai jalan mungkin, pembangunan sekolah, kesehatan ya, dan masih banyak lagi bidang yang tentunya harus kita lakukan dengan bersama-sama. Kalau nggak gotong royong tentunya hal ini akan sulit nih untuk pemerintah bisa membangun daerah khususnya Provinsi Banten. Dan terakhir deh kita closing statement dari Bu Rini dan Bapak Oki terkait dengan kesimpulan pembahasan kita hari ini terkait dengan pajak daerah. Nih untuk masyarakat nih Bu yang masih kurang sadar dengan membayar pajak, mungkin bisa dikasih himbauan nih untuk bisa membayar pajak tepat waktu dan tentunya lebih aware nih terhadap daerah Banten. Baik untuk partner semua dimanapun berada, mungkin tujuannya diadakan talkshow ini adalah tidak lain adalah untuk memberikan informasi mengenai pajak yang sudah tadi dijelaskan, dan untuk mengingatkan kembali untuk membayar pajak tepat waktu. Karena takutnya kan lupa nih, harus pada lupa sih belum bayar pajak. Dengan adanya talkshow kita ini, mudah-mudahan mengingatkan kembali untuk segera bayar pajak. Ya, dari Bapak Oki mungkin? Ya, mulai sekarang nih warga Hotners dicek nih pajak STNK-nya nih. Yuk kita lihat apakah udah jatuh tempo atau belum nih. Kan banyak yang lupa juga nih ya gitu ya. Segera kalau udah mendekati ya, segera bayar pajak gitu. Karena bayar pajak ini sendiri untuk pembangunan Provinsi Banten gitu. Yang seperti Mbak Mila sebutkan tadi bijak bayar pajak. Oke, gitu. Dan tentu sudah banyak nih kemudahan-kemudahan diberikan oleh Bapenda Provinsi Banten ya Mbak ya, dari mulai cara-cara pembayaran juga yang cukup mudah. Iya. Dan tempat-tempatnya pun sudah disediakan di berbagai daerah, di berbagai tempat-tempat vital ya Mbak ya. Sudah ada. Dan kayak di mall juga sudah ada Mbak ya. Di mall, di Indomaret mungkin sudah bisa Indomaret juga bisa nih ya. online ya. Jadi kurang apa lagi nih Bapenda Provinsi Banten untuk mengajak partners untuk bisa membayar pajak dan bisa membangun daerah sendiri, karena sudah dijelaskan tadi oleh Gurin dan Pak Oki ya terkait dengan pentingnya membayar pajak nih. Jadi langsung cek aja STNK-nya, langsung dilihat jatuh temponya kapan supaya kita bisa sama-sama membayar pajak untuk kemajuan daerah kita sendiri yakni Provinsi Banten. So, terima kasih untuk Ibu Rini yang sudah berbagi informasi kepada kita. Terima kasih Pak Oki. Iya, sama-sama Mbak Mila. Jadi tetap harus bayar pajak nih Hotners ya. Iya.